Beragam kearifan lokal yang membanggakan dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Budak kecil main nekat, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, Sriwijaya Siang, di mana obrolan UMKM siang hari ini berkawan sama Cek Mita dan salah satu owner dari pempek Cek Dila. Ini salah satu pempek yang ada di Kota Palembang ya. Penasaran pastinya kita bakal ngobrolin apa? Kita bakal ngobrolin tentang pempek yang menjadi kuliner Palembang yang selalu di hati. Pasti wong Palembang kalau udah ngirup cuko sehari rasanya tuh ada yang kurang. Nah, kita bakal ulik-ulik dari Cek Dila, kira-kira Cek Dila ini cara dia memproduksi terus juga cara dia mengenal ke brand pempek Cek Dila di media sosial ini seperti apa, dan juga mencak mana persaingan pempek di Palembang ini. Karena dari bucu ke bucu pasti kita ketemu pempek terus ya. Nah, kita bakal cari tahu cerita di balik pempek Cek Dila ini. Hari ini Cek Mita sudah bersama owner dari pempek Cek Dila, ada Kak Fadila yang sudah hadir di studio Pro 4 RRI Palembang pada siang hari ini. Halo, selamat siang Kak. Iya, halo, selamat siang Kak Mita. Nah, kalau bang Palembang nih anak po Cek Dila nih. Alhamdulillah sering orang Palembang. Ya, sudah kita panggil Cek Dila baik ya. Cek. Nah, jadi kita sudah sama Cek Dila pada siang hari ini pendengar. Cek Dila ini merupakan owner pempek Cek Dila. Pakai nama dewe, nggak usah ditanya. Jadi ngapa pakai nama Cek Dila? Ya nama Cek Dilanya nian. Nah, jadi nama dari Cek Dila ini adalah Fadila Nurul Aina Alimadia Kebidanan. Iya, betul. Ibu bidan loh. Apakah ini sebagai sampingan kita tanya-tanya ya. Kak Fadila, mungkin boleh kenalan dulu sama dulur-dulur pendengar Pro 4 dari Palembang. Tadi kan Cek Mita sudah nyebut ke nama Kak Fadila. Mungkin dulur-dulur nih pengen kenal lebih jauh sama Kak Fadila. Boleh dikenalkan dulu Kak Dila. Hai, aku Dila, owner dari pempek Cek Dila. Itu biasa pembukaan di setiap ya, konten. lanjut. Oke, di sini aku Dila sebagai owner dari pempek Cek Dila. Pempek ini berdirinya belum lama ya, dari April sampai sekarang. Nah, itu sudah berdiri sekitar ya baru hitungan bulan, belum terlalu lama. Tapi alhamdulillah setiap hari ada yang pesen, dan itu juga terdiri dari orang yang di dalam maupun yang di luar kota. Oke. Nah, berarti Cek Dila nih termasuk masih baru Cek baru merintis tapi sudah banyak yang pesen. Tadi Cek Mita juga ngobrol-ngobrol sedikit, Cek Dila nih sudah kirim-kirim ke luar kota. Jadi banyak wong Palembang yang begawe di luar kota pengen makan pempek, mesennya pempek Cek Dila. Iya, Mantapnya, walaupun Cek Dila tadi baru tapi lah banyak yang mesen ya. Berarti Cek Dila marketingnya top ini. Wong di Jakarta bisa menjangkau Cek Dila di Palembang ini. Nah, Cek Dila ini kan uji Cek Dila tadi termasuk baru. Terus Cek Mita lihat nih Cek Dila ini bertitel Alimadia Kebidanan. Ngapa tiba-tiba jual pempek? Cerita dulu dikit sama pendengar Pro 4 ini. Jadi tahun 2015 itu aku udah menyelesaikan pendidikan D3 Kebidanan, ahli media kebidanan. Terus setelah lulus itu sempat kerja di klinik selama 2 tahun. Nah, setelah kerja di klinik tuh pernah banting setir, kerja di tempat yang bukan sejalur dengan kuliah kebidanan.
Nah, apa namanya tuh bahasa Palembang enggak apa ya? Apa? Kita Campur-campur Palembang ya. kan. Nah, sudah setelah itu tuh aku tuh sebenarnya tuh pengen begawinya di rumah sakit. Nah, di rumah sakit. Nah, tapi mungkin rezekinya tuh tidak ngarah ke situ. Nah, satu sisi aku tuh juga uangnya hobi bisnis. Aku tuh hobi bisnis walaupun jadi aku pelajari terus, aku tuh hobinya dagang, jualan tuh aku seneng. Dulu pada saat aku selesai kuliah tuh sambil kerja di klinik, aku sambil jualan baju. Jual baju segala macam. Nah, sudah ada di klinik tuh sempat begawi di luar jalur lah, di luar jalur. Nah, alhamdulillah rezekinya tuh menikah dulu. Menikah dulu. Nah, setelah menikah itu kayaknya lah sudah ada perasaan udah males nih kayaknya kerja di luar. Nah, terus juga mungkin rezekinya tuh tidak pernah dapet di rumah sakit, di klinik tuh tidak pernah dapet kayak gitu. Nah, jadi aku mikirkan nggak mungkin aku tuh selalu memikirkan aku tidak bisa kerja di sini, bekerja di situ. Nah, satu sisi juga selain aku tuh hobinya jual baju, aku juga hobinya masak. Aku tuh hobinya masak, terus aku mikir kayaknya aku harus ada yang bisa aku jual deh, ada value kayak itu ya dalam diri. Maksudnya tuh kayak tidak harus terpaku sama ke jalur kebidanan aku. Kalau misalnya ilmu itu tidak bisa diterapkan untuk halayak ramai, setidaknya aku sudah bisa ada ilmu itu untuk diri aku dewe, untuk anak-anak aku kayak gitu baik kan. Nah, jadi pengennya tuh tetap ada penghasilan, tapi mungkin tidak sejalur dengan pendidikan kuliah terakhir itu. Nah, jadi akhirnya memutuskan untuk ya udahlah kayaknya rezeki aku tuh tidak ada di dunia kebidanan, tapi aku juga bisa menghasilkan uang tapi dari jalur lain kayak gitu. Nah, salah satunya berdagang. Berdagang. Berarti memang dari dulu dari pas begawe di klinik sudah mulai berdagang-dagang sudah. Jadi memang sebenarnya hatinya tuh berdagang setengah, kebidanan setengah ya. Iya, Jadi bener. antara keinginan pengen begawe di rumah sakit atau klinik, tapi kemungkinan di lapangannya tuh berdagang ini, Iya, Cek betul. Dila ya. Nah, memang Cek Dila hobi masak. Memang hobi masak dari zaman gadis ya. Iya sudah dari kuliah tuh, kalau misalnya kan kami kan dulu di asrama tuh 3 tahun di asrama. Nah, kesempatan balik ke rumah tuh Sabtu Minggu. Nah, pasti ada yang aku masak kayak gitu. Nah, ada dulu kayak kawan tuh pesen tumpeng, aku kerjoin kayak gitu. Nah, hobi masak memang. Terus kayak hobi coba resep baru nih, kayaknya seru. Nah, kayak gitu. Hobi masak memang. Memang hobi masak ya. Jadi memang tidak heran kita Cek Dila ini dari Alimedia Kebidanan tiba-tiba banting setir karena sudah sering banting setirnya begitu tempat lain ya, ujung-ujungnya jual pempek. Nah, kalau pempek ini kan Cek Dila baru buka, Cek Dila baru beberapa bulan ini. Untuk belajar nemu resep yang sekarang Cek Dila jual tuh berapa lama Cek Dila cari resep yang pas ini? Itu sekitar mungkin hitungan bulan sebelumnya tuh ya. Mungkin sekitar 6 bulanan. Jadi aku tuh lihat di YouTube tuh kayaknya apa sih takarannya segini-segini. Terus kalau misalnya banyak trial and error kan, aku coba terus. Nah, sebenarnya lah mulai jualan tuh dari puasa kemarin. Oke. Cuman tidak ada yang aku buatin konten. Nah, yang mulai bener-bener konten promosi nyonian tuh yola bulan April. Oke. April. Nah, jadi trial dan errornya tuh mungkin ya sekitar 3-6 bulan lah. 3-6 bulan lama juga ya. Baru Karena pede memang jualan. pempek nih ada tangan-tangannya yang bisa. Kadang takarannya lapas tapi masih keras Cek. Iya, Jadi kita bener. tuh nyesuaikan sama tangan kita dan juga dari mood kita juga dak sih Iya, buat bener. pempek nih Cek. Aku juga sering buat pempek di rumah tuh. Terkadang kalau kita lagi ndak happy ya, entah itu jadinya keras, entah hancur, itu mempengaruhi. Kalau Cek Dila nih sudah 3-6 bulan trial and error ya. Berarti waktu bulan puasa kemarin cuman sekedar buat-buat be Cek Dila. Iya, jadi kan aku pesan-pesanan dikit. jadi kan aku posting tuh pempek adaan nih. Nah, terus ada yang komen teman suami kerja, bisa lah buatin ibu pempek. Oh ya sudah, boleh bu, aku buatin. Nah, itu tuh kayaknya pelanggan pertama aku deh. Dari awal-awal dari aku jual pempek itu aku buatin. Sudah aku cek kan, aku tanya terus, bu kayak mana rasanya, ada yang kurang dah? Ini sudah pas. Mungkin apa sih ukurannya besar-besar nih Dila? Ya enggak apa-apa lah bu, bela itu tuh bonus unggul dari situ. Nah, dari situ terus coba yola berkonten di TikTok sama Instagram. Terus dari situ ada yang ada yang pesen. Terus tapi aku juga masih terus evaluasi Mbak. Itu Kak, walaupun misalnya sudah jualan tuh masih evaluasi. Setiap yang sudah pesen pasti aku tanyain. Kayak mana Kak, ada kekurangan nggak rasanya, atau kalau misalnya tuh ada rasanya udah pas belum, teksturnya udah pas belum. Nah, kayak gitu. Jadi masih terus dievaluasi lah, walaupun misalnya sudah masuk proses penjualan kayak gitu. Nah, Berarti
setelah di bulan April, berarti setelah Lebaran Kak Dila baru bikin konten segala betul. macam diupload di Instagram, TikTok. Berarti dari situ mulai banyak Kak pesanan-pesanan itu. Lumayan dari situ mulai banyak kan. Jadi sebenarnya aku tuh awalnya tuh aku nak konten dulu nih, terserah sih mau ada yang pesan atau tidak, yang penting aku konten dulu, aku konsisten ke dulu ngonten. Jadi setiap hari tuh upload video tentang pempek pokoknya. Ini aku lagi buat pempek ini, walaupun kadang juga ya rasanya tuh ya masih gitu trial and error terus kan, baru masih kita coba terus kan. Jadi ngonten. Nah, mulai penjualan itu bulan Mei, awal Mei. Itu tuh awalnya tuh sepupu yang pesen. Oh, jadi di situ aku juga baru banyak belajar. Oh, kayak ini caranya packing untuk keluar kota tuh kayak gini gitu. Nah, itu berawal dari sepupu dulu yang pesen. Jadi April akhir itu 24 itu mulai ngonten, ngupload. Alhamdulillah tidak lama dari situ sudah mulai ada penjualan yang pesan-pesan kirim ya. Nah, Kak Dila ingat gak sih waktu pertama Kak Dila open PO, bener-bener yang terang-terangan open PO, berapa banyak sih yang Kak Dila produksi dari pempek Cek Dila ini? Jumlah kilonya atau Ya, jumlah mungkin ke pace-nya ya. Itu pernah, itu aku baru-baru buat tuh 5 kilo, berarti 5 kali 1 kilo tuh dapat 70 pieces, berarti 5 kali 7 berapa tuh? 350 piecisan. Ngerjain sendiri? Ngerjain sendiri. Belum ada karyawan. Mantap ya, Kak Dila masih ngerjain sendiri loh pendengar. Jadi memang benar-benar pertama kali open PO kirim-kirim 350 piece. Keren. Nah, untuk ikan sendiri Kak, dalam produk Kak Dila nih, pempek Cek Dila, pakai ikan apa sih Kak? Kami pakainya ikan kakap super. Kakap super. Super. Nah, itu juga proses pencari ikan kakap super itu juga lumayan panjang. Jadi kan kalau misalnya di Jakabaring itu kan dekatnya ke pasar induk. Nah, udah berapa kali di pasar induk juga banyak yang jual ikan. Nah, jadi yang banyak aku cobain tapi setelah jadi itu amis. Nah, alhamdulillah ketemu yang sudah pas kayak gitu. Nah, terus aku coba juga ke saudara kayak mana ada amis rasanya. Soalnya kan kita takut ya, yang paling penting kita jual pempek itu kan jangan sampai amis. Kalau misalnya sudah amis tuh pasti wong sudah ada galak beli kan. Nah, alhamdulillah sudah ketemu yang pas, jadi aku gak galak lagi ganti ke tempat lain. Kalau misalnya ganti ke tempat lain pasti rasa ikannya juga bakal berubah. Kalau ikannya pakai ikan kakap super. Oke, kakap super di satu tempat di mana di situ-situlah Kak Dila beli tiap hari ya. Tidak berubah lagi. Nah, untuk sekarang Cek Dila ini sudah berjalan berarti dari 4 bulanan ya di Cek Dila tadi. Untuk sekarang perharinya bisa produksi berapa kilo Cek Dila untuk pempeknya? Kalau sehari itu bisa 5 kilo bisa, kadang 5 kilo. 5 Sudah kilo kita ya? buat langsung kita freezer, jadi kalau misalnya ada yang pesan langsung dikirim kayak gitu. Jadi frozen juga ya. Frozen. Nah, kalau kata Cek Dila tadi kan ini via online bay ya, belum ada tempat jualan dari rumah, masih dari rumah, benar-benar full dari rumah. Cek Dila juga selain pesan-pesanan keluar kota sama pesanan kawan-kawan kan mungkin bisa kita kirim-kirim dari media online sendiri Kak Cek Dila. Misal jajan-jajan online kan sekarang banyak nih. Grab gitu. Itu Kak Cek Dila buka juga gak sih sebenarnya? Nah, itu masih proses kan. Kemarin kan aku tuh benar-benar fokus ke WhatsApp dulu tuh. Kalau misalnya WhatsApp. Nah, sudah mulai kayaknya aku harus berkembang nih. Gak mungkin kan kalau misalnya kayak yang order tuh harus WhatsApp terus kan kasihan. Nah, aku baru mau mencoba masuk ke TikTok yang marketplace sama kayak Grab Food, Shopee Food. Nah, qadarullah tuh kami dapat musibah tuh, mertua meninggal. Nah, jadi aku tuh fokus aku langsung terbagi baru sekitar 2 minggu lalu. Nah, jadi kalau misalnya untuk ke GrabFood atau ke yang Shopee Food yang marketplace itu belum. Mungkin target kedepannya bakal kita masukin ke situ. Oke, jadi dijadiin target ke depannya Cek Dila ya. Iya, karena memang anak-anak muda mencak kami ini kadang lesu ya, nak WA dulu, menpacak langsung dicari barang ready, Cek itu ya. Oke, jadi itu dalam proses untuk saat ini dengan Cek Dila ke depannya. Kalau itu kan Cek sudah menjadi bayangan ke depannya bakal didaftar ke di online. Kalau untuk buka warung pempek, terpikir enggak Cek Dila? Nah, kalau misalnya untuk buka warung pempek sih aku pengen itu yang bener-bener bagus ya. Kalau misalnya sekarang tuh belum ada pikiran ke situ. Karena aku tuh kalau misalnya buka tuh aku pengen yang bener-bener bagus, kayak tempatnya harus nyaman. Nah, terus apa sih terus juga apa sih tempatnya nyaman, terus juga kan harus pilih lokasi yang tepat ya, yang rame, deket dengan apa sih perkuliahan atau dengan perkantoran. Nah, itu kalau misalnya untuk sekarang belum kepikiran ke situ. Karena pasti aku nak ngejar online dulu belah kayak gitu. Nah. Jadi
kita belum ada tempat ya untuk itu. Nah, untuk pendengar Pro4 mungkin kayak bisa kayak kita di akhir bakal ada tanya sama Cek Dila kalau nak pesen kemana. Oke, boleh. Tapi kita break dulu, kita akan dengarkan beberapa lagu siang hari ini untuk menemani kita di Sriwijaya Siang. Kayak kita bakal balik lagi ngobrol sama Cek Dila. Yang nak nanya boleh ke WhatsApp 0897 7884 atau juga bisa komen di YouTube kita Pro4 RRI Palembang. Untuk itu tetap bersama kami di Pro4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Jingo la jingo, ado bidar di sungai musim, berlomban-lomban mengayuh saling mengejar. Siapa cepat dia yang jadi juaranya, itulah jadi kebanggaan budaya asli Palembang. Jingo la jingo, ado lembah Panjatinan, banyak wong nonton, betapa sambil ketawa. Siapa cepet sampai ke pojok juaranya, itulah jadi kebanggaan budaya asli Palembang. Itulah jadi kebanggaan budaya asli Palembang. Dulurku, di mana bayi berada? 70 tahun sudah negeri ini merdeka. Pernah tak kita tahu sejarah apa yang ada dalam perjuangan kemerdekaan itu? Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh tentara Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral dan semangat tentara Jepang yang ada di seluruh penjuru dunia. Sehari kemudian Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Osakai berganti nama menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau disebut juga dengan Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang, untuk lebih negas ke keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom yang kedua dicampak di pucuk kota Nagasaki, sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun akhirnya dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasi kemerdekaannya. Soekarno-Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbang ke Kedalat 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu dengan Marsekal Taruchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan dan bakal menunjukkan kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara itu di Indonesia, tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir sudah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap untuk memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia dan menolak bentuk kemerdekaan yang nak diunjukkan sebagai hadiah Jepang kepada Indonesia pada tanggal 12 Agustus 1945.
Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat Vietnam mengatur kepada Soekarno dan juga Hatta serta Rajiman bahwa pemerintah Jepang bakal segera ngenjuk ke kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari tergantung cara kerja dari PPKI. Meskipun cak itu, Jepang kepengen kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. 2 hari kemudian saat Soekarno, Hatta dan Rajiman balik ke tanah air dari Dalat, di mana Sultan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasi kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang kepada bangsa Indonesia. Dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamirkanlah kemerdekaan Republik Indonesia. Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana pasti lemak terasa. Rompak, suara budaya Sumatera Selatan. Ayam jago
Baik pendengar, kita kembali di obrolan kita, obrolan UMKM pada siang hari ini di Sriwijaya Siang bareng Cik Mita sama Cik Dila. Nah, pempek Cik Dila balik lagi ngobrol sama kita ya. Setelah tadi kita huru-hara dengan Cik Dila ngomong, Cik Dila nih banting setir ke kanan ke kiri dengan produk Cik Dila yang baru 4 bulan tapi sudah banyak yang kenal dan sudah kirim-kirim ke luar kota juga. Pastinya Cik Dila nih punya tips and tricks. Nah, ini pasti yang bakal ditunggu-tunggu oleh dulur pendengar perempat dari Palembang ya. Kira-kira tips and tricksnya dari Kak Dila nih apa? Karena kan Kak Dila nih latar belakangnya ahli media kebidanan. Tiba-tiba banting setir jadi jual pempek, trial and error 3-6 bulan, dan launching di bulan April sampai dengan bulan Agustus sudah sering kirim-kirim ke luar kota. Nah, ini ibu-ibu berpower ini ya, 4 bulan sudah banyak yang kenal. Ini kira-kira cak mana sih Cik Dila bisa memperkenalkan produk pempek Cik Dila ini sampai sudah banyak yang order untuk luar kota saat ini, Cik Dila? Oke, kalau misalnya ditanya tips and trick tuh sebenarnya kuncinya adalah konten. Nah, kalau misalnya tuh kan, misalnya kita lagi pengen makan pempek nih. Nah, pasti kan kita ketik tuh di pencarian sosial media kan pempek. Nah, itulah misalnya pentingnya konten. Jadi kalau misalnya Cak ini jual pempek, ya sudah, jadi buat konten yang tentang pempek terus. Nah, terus kita upload ke berbagai sosial media. Misal kayak kan sekarang kan lagi boomingnya itu boleh disebut nggak? Boleh ya. Kayak sekarang kan boomingnya di TikTok, Instagram. Nah, disitulah kayak kita tuh bisa memperkenalkan dan memperkenalkan produk kita tuh ke jangkauan umum yang lebih luas kayak gitu. Nah, dan aku juga kemarin targetnya tuh kalau bisa pempek aku tuh jangan cuman dikenal di Palembang, harus go nasional lah di luar Palembang kayak gitu. Nah, dan alhamdulillahnya pembelinya juga banyak dari Palembang, banyak di luar kota Palembang, karena mereka tadi ngelihat jual pempek itu iyalah di sosial media. Nah, jadi itulah perlunya kalau misalnya buat teman-teman semua, kalau misalnya mau berwirausaha, kalau misalnya mau buka usaha, jangan lupa itu tuh konten. Konten tuh ngupload video tentang jualan kita, tentang apa sih proses pembuatan kita, tidak apa-apa kita upload di berbagai sosial media. Kalau misalnya bukan cuma di TikTok sama Instagram, kalau misalnya pengennya di YouTube, di Facebook, nah kita jelajahin semua sosial media tuh yang bisa memperkenalkan produk kita, itu baik sih. Oke, jadi konten benar-benar jangan lupa. ngonten nomor satu jangan nomor satu. lupa. Nah, Cik Dila kan ngonten tuh kata uang susah butuh editing segala macam. Apalagi Cik Dila dewek yang masak, Cik Dila dewek yang ngedit, Cik Dila dewek yang voice over. Betul. Kira-kira keteteran enggak si Cik Dila untuk kita yang pemula ya? Kan Cik Dila tadi ngomong dari bulan April ngonten, fokus ngonten, jualan juga, kirim-kirim juga. Itu bisa fokus gak Cis ya? Kita ketika kita lagi ngonten berbarengan dengan masak, sebenarnya mungkin teman-teman pendengar perempat dari Palembang nih bingungnya ketika itu lagi masak pempek sambil ngonten, setelah itu kita nak isi suaranya pula. Nah, Cik Dila menemukan kesulitan gak sih ketika Cik Dila mengimbangi antara masak sama bikin konten itu? Itu apa sih, sampai sekarang pun masih adaptasi ya dengan istilahnya tuh ngedit itu. Nah, yang paling susah untuk ngimbang itu kalau misalnya orderan lagi banyak. Nah, orderan lagi banyak itu kan harus yang ngupload, yang ngurus orderan. Nah, aku baginya tuh palingan kalau nggak malam, pagi setelah sholat subuh tuh. Nah, aku ngedit konten dulu. Jadi kalau misalnya lagi proses buat pempek tuh rekam dulu yang goreng, rebus, cara bentuk segala macam. Nah, itu aku rekam, aku tabung dulu konten-kontennya, video-videonya tuh aku simpan dulu. Nah, proses editnya tuh kalau udah pagi malam. Oke. Jadi ada sela-sela istirahat sebentar, itu pasti harus disempetin untuk ngedit konten. Oke. Jadi terbagi ya, benar-benar harus ada waktu khusus ngedit konten karena memang tidak semudah itu ngedit konten tuh ya. Apalagi Cik Dila nih katanya tadi posting di Instagram, di TikTok juga. Itu kan butuh keestetikan nih kata tuh ya, biar wong ndak bosen nontonnya. Cik Dila sebelumnya belajar kepikiran jualan pempek sambil ngonten tuh dari mana sih Cik Dila? Sebenarnya dari pengalaman sih Kak. Nah, kan aku cerita sedikit ya. Iya, boleh. Dulu sebelum aku tuh jual pempek, aku tuh punya usaha lagi. Sebelumnya. Aku tuh punya usaha boba, sama aku pernah buka usaha cireng. Nah, tapi di situ tuh aku tuh tidak ada memperkuat
marketingnya. Jadi aku tuh sudah jual-jualan bae. Nah, di situ tuh aku setelah 2 kali gagal tuh aku terus mengamati, kayaknya aku tuh salahnya di mana ya. Nah, ternyata aku sering lihat-lihat di TikTok tuh mereka tuh selalu ngarepkan konten. Oh, jadi sekarang aku niatkan nih kalau misalnya ke depannya aku buka usaha, aku harus rajin di konten. Nah, cak manu caronyo kalau aku buka usaha jangan sampai gagal lagi nih. Jangan sampai tidak konsisten, terus juga ambruk lagi. Nah, makanya oh berarti kalau misalnya aku buka usaha pempek berarti aku harus ngonten nih sambil ngonten. Nah, jadi aku mikir ya sudahlah, kontennya kan jualannya tentang pempek nih, berarti aku harus buat video tentang pempek. Nah, makanya setiap video tuh pasti tentang pempek caro itu. Tapi kalau misalnya kita tuh isi apa sih, isi narasi tuh yo sambil mikir apalah ya kayak yang bisa diselipkan nih. Kalau misalnya kayak videonya buat pempek tapi narasinya tuh apa cek itu nah tentang kehidupan. Kadang kan aku selingin kayak itu nah. Tapi memang aku niatkan kalau misalnya aku buka usaha pempek, aku harus rajin kontennya tentang pempek kayak gitu nah. Oke. Untuk itu saat ini Kak Dila produknya atau Cek Dila produknya masih pempek ya, sesuai branding pempek Cek Dila. Betul. Nah, mungkin juga dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang yang nonton kita di siang hari ini kan melalui YouTube ada visualnya nih. Cek Dila juga ngebawa ke di sini ada donat. Nah, ini apa ke proyek Cek Dila selanjutnya? Apa mencak mano? Tidak, ini cuman selingan. Selingannya kiroi kan nak dipeluk juga donat itu. Jadi berubah donat Cek Dila. Pempek Cek Dila. Pempek Cek Dila, ex donat Cek Dila. Nah, aku kira nian tadi tuh. Jadi memang masih fokus di satu produk pempek Cek Dila ya. Nah, dari Cek Dila ini kan pempeknya ada apa sih? Macem-macemnya? Pempeknya tuh ada 5 macam. Ada pempek telur, pempek keriting, adaan, lenjer kecil, sama sih kok lagi. Bentar, satu lenjer kecil tadi sudah ya. Kapal selam, lenjer besar itu. Oke. Nah, jadi segalanya pakai ikan kakap ya? Pakai ikan kakap super. Kecuali kalau yang kulit Kulit tuh ya? pakai sarden super. Oke, jadi cuman kulit ya pakai sarden super ya. Sardennya bukan sarden biasa juga, sarden super. Iya, super. Itu untuk harga sama semuanya 2.000. 2.000 kecuali yang kapal selam itu harganya 13.000 per pieces, yang lenjer besar itu 15.000 per pieces. Oke, 15.000 per pieces karena memang lenjer ya besar bisa dipotong-potong ya bisa untuk dipotong. acara-acara keluarga. Nah, Cek Dila Dewek kan tadi ngomong sudah kirim-kirim ke luar kota. Pastinya harus pilih ekspedisi yang benar dan memang bisa menjaga mutu dari pempek Cek Dila. Itu seberapa sering sih Cek Dila mencari tahu tentang ekspedisi-ekspedisi yang Cek Dila pakai sampai saat ini? Mungkin Cek Dila menemukan satu ekspedisi yang memang selalu dipakai Iya, benar. Itu berapa kali cari-cari ekspedisi itu? Mungkin dulu tuh sering ya awal-awal sih Kak. Seringnya tuh kayak kalau misalnya kan aku satu ekspedisi tuh. Nah, satu ekspedisi tuh sudah murah, pengiriman itu murah, tapi sayangnya minusnya tuh mereka tuh tidak mencakup seluruh wilayah tuh. Wilayah ke misalnya kayak daerah Manoy. Mereka tuh cuman fokus ke kota besar. Nah, jadi aku berusaha kalau misalnya yang tanya, "Kak, ini bisa kirim ke sini enggak?" Nah, aku mulai berpikir kayak mana ya cara ini. Aku pasti googling. Nah, terus aku minta kontaknya, ya aku tanya kayak gitu. Nah, sejauh ini masih kayak gitu Kak. Misal kayak masih proses apa sih? Masih tetap cari tahu lagi ekspedisi mana yang murah ya, yang bisa terjangkau kayak gitu nah. Oke, berarti memang masih sesuai dengan requestan pengiriman ya, cari yang mana pengirimannya bisa sampai ke daerah itu. Iya, betul. Karena kan pengiriman pempek Cek Dila ini berarti pakai mobil beku itu ya, Cek? Enggak, kalau kami tuh pakai box. Oh, pakai Pakai box. box. Tapi insya Allah aman sih. Aman ya. Aman. Untuk kalau ke Jabodetabek berapa hari sih Kak Dila? Kalau Jabodetabek itu 1 sampai 2 hari. Tapi 1 sampai 2 biasanya hari ini kita kirim besok udah nyampe. Besok sudah sudah sampai nyampe. ya. Karena memang Palembang tinggal nyebrang mencaknya tuh. Jadi 1 sampai 2 hari sampai Cek Dila ya. Nah, Cek Dila tadi kan jual beragam macam dari harga 2.000, harga 13 sama harga 15 Iya, tadi ya untuk lenjer besarnya. Ini ada persaingan harga enggak Cek Dila? Misalnya kan Cek Dila nih bisa dikata jual kakap super dengan harga 2.000. Pastinya kanan kiri banyak nih yang penjual-penjual lain ngomong, "Kok jual murah nian?" Itu ada sih Cek Dila di lapangannya untuk gesekan-gesekan seperti itu dari owner-owner pempek lain sebenarnya. Kalau yang dari owner pempek lain enggak kate sih Kak, cuman kayak dari keluarga kayak ini nih tidak cocok 2.000, cocoknya lebih dari 2.000 karena ukurannya mungkin kan kalau aku sih aku unggulnya di ukuran ya besar untuk ukuran 2.000. Tapi aku balik lagi ya sudah enggak apa-apa lah, itu tuh kan namanya kita kan punya nama kita belum besar nih. Nah, jadi enggak mungkin kalau misalnya kita tuh jual langsung dengan harga yang fantastis. Terus juga kan mungkin untuk ikan kakap super kan rata-rata penjualan tuh 1.000 sampai 2.000 yang jual tuh. Nah, jadi
adalah mungkin gesekan tapi lebih ke kayak ukuran pempeknya cak itu nah. Keluarga Tapi ke- ngomong pempeknya kebesaan. Yo, tapi aku sudah lah, ada apa-apa. Iya. Karena Cek Mita dengar tadi Cek Dila ngomong dalam 1 kilo adonan dapat 70 piece pempek. Berarti sekali buat 5 kilo. Terduduk dah sih. Dibagi waktu tapi Kak, kalau misalnya kayak pagi buat berapa kilo dulu, isoma lanjut lagi. Kadang kan Oke. sampai malam. Oh, jadi tidak ada yang betul. sedodoan 5 kilo Cek itu Cek Dila ya. Oke. Nah, pendengar kita bakal ngobrol lagi sama Cek Dila kage ya. kita putar ke dulu 1-2 lagu, kita istirahat sebentar. Cek Mita ingatkan lagi kalau nanyo boleh langsung ke WhatsApp-nya Pro 4 di 089778848884 dan juga bisa ke YouTube kita Pro 4 RRI Palembang. Kita langsung tanya sama Cek Dila. Mungkin ada yang mengganjal di hati, boleh ditanyakan ya. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Oh
Cek Gaya, bagus suaranya. Nah, Cek Gaya. Nah, Ilham, Pak Ilham, masuk. Ya aku dengar ke suara Cek Gaya nih. Manu itu. Bagus nih ya. Ya, biasa. Ngapa Cek Gaya dak ikut bae lomba yang akan diadakan oleh Radio Republik Indonesia Palembang, Cek? Lomba apa, Ham? Nah, kaget di tanggal 4 September, Iyo. jam 8 sampai dengan selesai. Iyo. Ini ada lomba nyanyi lagu dangdut. Lomba nyanyi lagu dangdut. Persyaratannya gampang nih, Cek. Apa Pak syaratnya, Ham? Ya, wanita usia 15 sampai dengan 55 tahun. Oke. Dia juga membawakan satu lagu dangdut klasik atau dangdut asli. Cak dangdut Cek kayak tadi ya? Ya, itu pastinya. Dan juga yang paling penting, pendaftarannya gratis, Cek. Oh, pendaftaran gratis. Dan ini bakal memperebutkan juara 1, 2, 3 dan juga lagi ada juara favoritnya juga, Cek. Apa juga tuh? Dapat hadiahnya apa, Pak? Kaget kalau Cek agak pengen tahu, pokoknya daftar, Cek. Oh, yo. Terus ada sangka lain enggak? Tadi katanya ada sama orkes lagu, ininya keminusan juga. Iya, ada musik minusannya juga kaget, Cek Gaya tinggal download di HP Cek Gaya. Jadi pada saat tampil kaget Cek Gaya sudah siap. Oh, ya Allah. Nah, untuk pendaftaran tuh kapan, Ham? Pendaftarannya sudah dibuka mulai dari tanggal 1 Juli 2025 sampai kaget ditutup di 31 Agustus 2025. Nah, kalau misalnya nak pengen lebih tahu tentunya tentang lomba ini tadi, Ham, kira-kira di nomor berapa lah bisa kontak? Cek Gaya catat nomor ini ya. Boleh. Di 0878 9957 9751. Ulang lagi, Ham. Di 0878 9957 9751. Dan ingat, Cek, Iya. kalau pendaftarannya sudah banyak, ini bakal ditutup karena pesertanya terbatas. Wah, kalau mau itu bergancang, payu, Ham. Kita daftar sama-sama, yuk, payu. Ikuti kegiatan RRI Fest 2025 Semarak Dangdut Competition RRI 2025 Kamis 4 September 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Persyaratan pendaftaran: pria dan wanita usia 15 sampai dengan 55 tahun membawakan satu buah lagu dangdut asli atau dangdut klasik, menyiapkan file -1 yang sudah di-download di handphone Anda. Memperebutkan hadiah juara 1, 2, dan 3 serta favorit, trofi, dan sertifikat juara, serta hadiah menarik lainnya. Pendaftaran dimulai dari 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025. Informasi lebih lanjut dapat ditanyakan langsung di 0878 9957 9751 bersama Cek Ilham. Ikuti segera, peserta terbatas. Nah, Cek Ilham, Cek Gaya nak bergancang nak daftar. Ayo, aku juga Bayu, bayu, kalau mak itu. Delapan 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, kembali lagi kita di obrolan UMKM Lokak kita bareng dengan Cek Dila. Setelah tadi kita kulik-kulik harga pempeknya, terus juga proses buatnya, ikannya apa, terus pokoknya banyak sudah kita obrol ke sama Cek Dila pada pagi menjelang siang ini. Wah lah siang ini, nak makan siang pula. Dah. Jadi mungkin sembari menemani dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang scroll cari makanan untuk siang ini, besok-besok nak order pempek Cek Dila karena hari ini sudah nonton Cek Dila ngobrol sama Cek Mita pakai kakap super. Nah, hari ini sebagai penutup kita bakal tanya sama Cek Dila. Untuk order nih, kira-kira Cek Dila bisa order kemana sih dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang nih? Oke, kalau untuk order bisa buka di Instagram. Itu ada Instagramnya namanya Pempek Cek Dila, atau juga bisa ke TikTok
TikToknya juga sama pempek Cek Dila. Nah di situ nanti ada kontak WhatsApp, nanti bisa langsung WhatsApp aja. Oke, jadi bisa langsung ke kontak WhatsApp Kak Dila Oke, ya. siap. Lebih akrab bareng Kak Dila. Jadi dulur-dulur yang order bisa ke Instagram atau ke TikToknya Cek Dila, itu pempek Cek Dila ya. Cek Mita juga kemarin taunya dari Instagram karena kontennya FYP di Instagram tuh masuk di reelsnya Cek Mita ya. Jadi kita carilah pempeknya, pempek Cek Dila bisa diorder 2.000-an dengan porsi atau ukuran yang besar. Uji Cek Dila tadi itulah bonusnya. Keunggulannya. Keunggulannya beda dari yang lain, disitulah besarnya. Pempeknya juga kakap super, kecuali tadi yang kulit pakai sarden super. Nah, bukan sarden kaleng-kaleng, sarden super Jadi bisa langsung ke Instagram Cek Dila. Nah, Cek Dila, terakhir sebelum kita tutup obrolan kita pagi menjelang siang inilah siang juga. Salah terus Cek Mita nih. Nah, apa harapan Cek Dila untuk pempek Cek Dila ke depannya? Nah, ini pasti harapannya banyak nih. Kita dengar dulu apa Cek harapannya? Harapannya semoga ke depan tuh lebih banyak dikenal lagi, banyak dikenal lagi. Terus juga mungkin pengennya tuh buka di marketplace ya, kayak di TikTok yang itu kan, TikTok, Shopee. Terus juga ya banyak dikenal uang. Terus juga banyak yang order. Pasti. Targetnya kalau bisa ya sehari itu 10 sampai 20 kilo. Waduh. Jadi nak nambah ini ya, nak nambah anggota ya. Itu harapannya itu sih ya, kalau misalnya ke depannya pasti adalah harapan pengen buka outlet, tapi mungkin itu tuh sudah wishlist yang keberapa ya, karena untuk kali ini pengen bener-bener yang buka yang tempatnya bagus, nyaman, tapi itu juga harus butuh dana yang besar. Nah, jadi untuk ke situ mungkin akan disimpan dulu ininya tuh, keinginan ke depannya tuh yang buka outlet. Oke, jadi memang keinginan untuk buka outlet tuh keinginan yang kesekian yang jadi wishlist sekarang, yang pastinya pempek Cek Dila lebih dikenal lagi, lebih luas, orderan sehari 20 kilo lah gitulah. Pokoknya pempek Cek Dila nambah maju ke depannya. Nah, oke, terima kasih Cek Dila ya sudah ngobrol sama Cek Mita pada siang hari ini di obrolan UMKM tentang produk Cek Dila yang luar biasa, yaitu pempek menjadi kuliner yang selalu di hati, selalu diburu, selalu dicari ya. Nah, untuk uang Palembang yang ketinggalan obrolan kita pada siang hari ini bareng Cek Dila atau pempek Cek Dila, bisa tonton siaran ulangnya melalui YouTube kita Pro 4 RRI Palembang. Untuk order tadi juga bisa langsung ke Instagram atau TikTok pempek Cek Dila ya. Di situ ada nomor WhatsApp Cek Dila. Untuk itu langsung baik Cek Mita tutup dulu obrolan UMKM kita siang hari ini bareng Cek Dila. Sampai bertemu lagi di obrolan UMKM episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.